Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Alfananda Putri, NIM 1902172, Prodi TPPKE. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal hasil karya ilmiah yang berjudul Proses Desain Tas Kulit di Gozo Indonesia Yogyakarta. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan penempatan magang. Langsung saja yang pertama ada latar belakang. Industri menarik diperbincangkan karena mengalami perkembangan, terutama pada industri kreatif. Kecenderungan masyarakat ingin tampil berbeda atau memiliki suatu barang yang berbeda dari orang lain. Menurut industri, untuk terus mengembangkan kreativitas pada produknya. Bentuk tas yang unik dan berkarakter kebanyakan mempresentasikan identitas dari suatu merek. Saya menemukan hal tersebut pada industri produk kulit dengan merek dagang Gozo. Hal ini bertujuan agar industri serupa yang bergerak di bidang kulit dapat mengembangkan kreativitas pada produknya, sehingga industri semakin dapat bersaing. Oleh karena itu, dalam pembuatan proposal hasil karya ilmiah ini, saya mengambil judul Proses Desain Tas Kulit di Gozo Indonesia Yogyakarta. Apa saja sih rumusan masalah yang terdapat pada proposal hasil karya ilmiah ini? Jadi, yang pertama ada bagaimana proses desain tas kulit di Gozo Indonesia. Yang kedua, bagaimana proses mendapatkan inspirasi untuk launching produk baru. Yang ketiga, bagaimana cara mencari solusi untuk permasalahan desain produk kulit di Gozo Indonesia. Kemudian, apa sih tujuannya? Nah, di sini kita akan mengetahui proses desain tas kulit di Gozo Indonesia. Yang kedua, kita bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana proses mendapatkan inspirasi untuk launching produk baru. Selanjutnya, kita dapat mengetahui dan mendapatkan solusi untuk permasalahan desain produk kulit di Gozo Indonesia. Yang terakhir yaitu melatih dan memperdalam ilmu serta meningkatkan keterampilan kerja di bidang ilmu desain. Kemudian manfaat pada proposal hasil karya ilmiah ini terdapat kita bisa menambah wawasan bagi mahasiswa dan pengalaman secara langsung mengenai kondisi kerja industri khususnya di Gozo Indonesia. Kemudian sebagai latihan dengan lingkungan industri sebelum masuk di dunia kerja dan memperoleh pengalaman kerja dalam bidang produk kulit khususnya pada proses desain. Kemudian kita bisa mengetahui dan mempelajari secara langsung di lapangan cara menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat pada industri. Nah, di sini apa sih aspek magang kerja yang saya inginkan? Nah, di sini saya menginginkan pada proses desain tas di Gozo Indonesia dan teknologi dalam pembuatan desain produk di Gozo Indonesia, mencangkup teknik dan teknologi yang digunakan dalam proses desain produk di Gozo Indonesia. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdapat pengertian desain dan pengertian tas. Yang pertama, pengertian desain. Pengertian desain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian desain adalah rancangan. Sedangkan arti desain menurut Profesor Bruce Archer yaitu desain adalah keterampilan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungan, ditinjau dan dari kebutuhan rohani dan kebendaannya. Secara khusus, desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan tujuan dari fenomena buatan manusia. Yang kemudian selanjutnya ada pengertian tas. Menurut Puerwadarminto, tas merupakan wadah berbentuk persegi atau sebagainya. Biasanya bertali, dipakai untuk menaruh atau menyimpan serta membawa sesuatu, baik kondisinya tertutup maupun tidak tertutup.
Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan magang. Waktu dan tempat magang, saya akan memulai pelaksanaan magang pada Januari sampai Maret, 3 bulan, dan tempatnya di Gozo Indonesia, alamat Perum Berbah Asri RT 5 Sumber Kulon, Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di sini saya metode pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Perlu kita ketahui, pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui yang pertama kita bisa melalui metode observasi. Nah, metode observasi ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung objek yang akan diamati hingga diperoleh data dari akhir proses objek tersebut. Metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat secara langsung dari sistematis terhadap proses desain yang sedang berlangsung di Gozo Indonesia. Yang kedua, ada metode interview atau wawancara. Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan atau staf maupun instansi yang bersangkutan secara langsung dengan objek yang sedang diamati di Gozo Indonesia dengan sumber data. Yang ketiga, ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan kegiatan magang di Gozo Indonesia. Dokumen berupa gambar dan rekaman kegiatan magang untuk mengantisipasi data terlewat. Kemudian ada pengumpulan data secara sekunder. Jadi, pengumpulan data secara sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Dalam hal lain, data yang diperoleh selain dari perusahaan adalah studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk mencari dasar teori pada literatur yang berhubungan dengan objek yang diamati. Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau literatur yang sudah dibuat oleh perusahaan lain sebagai pembanding. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.